Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rahma Ikawati, salah seorang dari guru kimia SMA Negeri 2 Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kimia unsur, yaitu diantaranya golongan utama. Sebelumnya kita lihat dulu kompetisi dasarnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam dan produk yang mengandung unsur tersebut. Kemudian, kompetisi kedua yaitu mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur utama dan unsur transisi, diantaranya titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, kereaktifan, dan sifat khusus lainnya. Kemudian, kompetisi dasar ketiga yaitu menjelaskan manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk pada materi unsur-unsur golongan utama. Nah, ini adalah 5 besar unsur-unsur paling melimpah dalam kulit bumi. Ya, ternyata oksigen ini yang paling banyak ya di kulit bumi, mencapai 49,2%, kemudian diikuti dengan silikon 25,7%, aluminium 7,5%, dan besi 4,7%. Yang kelima yaitu kalsium 3,4%. Kemudian sekarang kita lihat 5 besar unsur-unsur paling melimpah dalam udara. Ya. Ternyata yang paling banyak di udara adalah gas nitrogen ya, sebanyak 78,1%, ya. Oksigen hanya 20,9%. Kalian bayangkan kalau saja oksigen paling banyak di dalam udara, mungkin akan sering terjadi kebakaran. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu gas argon, hanya 0,93%. Dilanjutkan dengan karbon dioksida 0,032%. Gas neon 0,002%, dan yang paling kecil yaitu yang terkecil yaitu gas ozon atau O3. Kita lanjutkan, itu sekarang contoh mineral penting di Indonesia. Yang pertama tembaga. Ini dalam bentuk senyawa kalkopirit ya dengan rumus CuFeS2. Dilanjut dengan kalkosit Cu2O. Kemudian besi dalam senyawa hematit, rumusnya Fe2O3, kemudian pirit Fe2S, magnetik Fe3O4, dan siderit FeCO3. Nikel dalam senyawa NiS, sedangkan aluminium dalam senyawa bauksit, yaitu Al2O3NH2O, kemudian kriolit Na3AlF6. Kemudian yang kelima yaitu timah dalam bentuk senyawa kasiterit yaitu SNO2. Kemudian kita masuk sekarang ke golongan unsur-unsur golongan alkali atau 1A ya di sini, yaitu mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium ya. Kenapa gas hidrogen tidak dimasukkan dalam unsur golongan alkali? Karena hidrogen tidak termasuk logam ya. Hanya karena dia mempunyai elektron valensi 1, maka dia dimasukkan ke dalam golongan 1A. Kemudian fransium juga ini adalah bersifat radioaktif. Jadi nanti penjelasannya khusus di bab radioaktif. Baik, kita lihat sekarang sifat fisiknya apa saja. Dari atas ke bawah, ternyata titik didih dan titik lelehnya makin kecil. Ya. Kemudian sifat kimianya ini sangat reaktif dibandingkan unsur-unsur yang lain. Ya. Dan kereaktifannya ini yang paling reaktif yaitu yang paling bawah, ya, yaitu cesium ini paling reaktif, unsur yang paling reaktif di antara golongan alkali. Kemudian dia juga, golongan alkali juga bersifat reduktor sangat kuat, artinya mudah mengalami oksidasi. Kemudian karena dia bersifat logam, maka dia punya sifat kimia yaitu elektropositif, artinya mudah membentuk ion positif. Dan di alam tidak ada dalam keadaan bebas, maksudnya
tidak ada dalam keadaan bentuk unsurnya, tapi harus dalam keadaan senyawanya. Yang ketiga atau yang C, jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar, ya. Nah, ini kalau jari-jarinya makin besar, maka energi ionisasinya makin kecil, sehingga dari atas ke bawah makin reaktif. Seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa cesium adalah unsur yang paling reaktif. Kemudian reaksi-reaksi logam alkali, yang pertama reaksi dengan air, ya. Di sini Li reaksinya lambat. Kemudian natrium mulai cepat, ya, bahkan keluar api, ya. Dan kalium ini sangat cepat, ya, akhirnya sampai meledak, ya. Reaksinya natrium ditambah air menjadi NaOH yang bersifat basa, ini basa, dan kemudian tambah gas hidrogen dan energi, ya, ini energinya berbentuk kalor, ya. Nah, semua golongan alkali ini akan membentuk basa, dan ini bisa dibuktikan dengan menggunakan fenolftalin. Jika diteteskan indikator fenolftalin akan berwarna merah, atau bisa juga digunakan indikator lakmus merah, ya, warna merah berubah menjadi biru, ya, menandakan bahwa senyawa logam alkali ini bersifat basa. Kemudian yang kedua bereaksi juga dengan halogen, ya. Kalium dengan gas klor akan menghasilkan kalium klorida, ya. Di samping itu juga menghasilkan energi, ya, berupa energi kalor, ya. Kemudian yang ketiga bereaksi dengan oksigen. Contohnya natrium bereaksi dengan oksigen menjadi natrium oksida ditambah energi juga. Yang keempat bereaksi dengan hidrogen, ya. Kalium bereaksi dengan hidrogen menjadi kalium hidrida. Dan yang kelima, ya, bereaksi juga dengan alkohol, ya. Ini contohnya natrium bereaksi dengan alkohol menghasilkan natrium etanolat, juga ditambah gas H2, ya, gas hidrogen. Nah, itu reaksi-reaksi logam alkali. Sekarang kita lihat pembuatan logam alkali, ya. Di sini ada dua macam sebetulnya, ya. Nah, yang paling banyak yaitu pembuatannya yaitu dengan cara elektrolisis lelehan garamnya. Tentu saja harus lelehan, ya. Jadi kalau larutan ini tidak akan terbentuk, harus lelehan. Contohnya elektrolisis lelehan natrium klorida atau garam dapur. Maka nanti di katoda akan didapatkan logam natrium, ya. Sedangkan di anoda ini akan dihasilkan gas klor. Kemudian sekarang kita masuk ke unsur-unsur golongan alkali tanah atau golongan 2A, ya. Dimulai dari berium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, ya. Kita bisa menghafalnya dari atas ke bawah seperti tadi juga sama, ya. Beda man, cau, sareng, bangkuang rasanya, ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Boleh kalian juga menghafal dengan cara jembatan keledai seperti tadi, ya. Sekarang kita lihat sifat-sifat kimianya. Golongan alkali tanah sama reaktif, hanya golongan alkali lebih reaktif daripada golongan alkali tanah. Kemudian juga bersifat reduktor kuat, artinya mudah mengalami oksidasi. Sama seperti golongan alkali bersifat elektropositif dan di alam tidak ada dalam keadaan bebas. Kemudian kita lihat jari-jari atomnya. Dari atas ke bawah makin besar, ya. Kalau jari-jari makin besar, maka energi ionisasinya makin kecil. Berarti dari atas ke bawah makin reaktif, sehingga unsur yang paling reaktif di sini adalah kalau kita tidak dimasukkan unsur radioaktifnya, berarti barium, ya, barium yang paling reaktif. Kemudian yang kelima bereaksi dengan air membentuk basa, sama seperti golongan alkali, ya, kecuali Be. Be ini bersifat amfoter, artinya dia bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa, ya. Sifat basa dari atas ke bawah makin kuat. Jadi basa yang paling kuat adalah barium, ya. Dilanjut dengan nomor 6, ya. Juga bereaksi dengan H2O, halogen, belerang, gas hidrogen, gas oksigen. Ini akan berlangsung jika dipanaskan, ya.
sampah ya dengan golongan 1A, jadi bereaksi. Hanya ini tentu saja harus dipanaskan, berbeda dengan golongan 1A. Yang ketujuh, unsur radium seperti juga unsur fransium bersifat radioaktif. Jadi ini nanti akan dijelaskan pada bab khusus yaitu bab radioaktif. Yang kedelapan, pada suhu biasa bentuknya padat dan berwarna putih mengkilap. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kelarutannya. Bagaimana kelarutan senyawa alkali tanah dalam air berdasarkan harga KSP-nya. Yang pertama, senyawa hidroksidanya ya, ini dari atas ke bawah mudah larut. Sedangkan sebaliknya, senyawa sulfatnya, senyawa karbonatnya, senyawa kromatnya, senyawa fluoridanya justru dari atas ke bawah sukar larut. Ya, itu berdasarkan harga KSP-nya. Kita lanjutkan lagi sekarang keberadaannya di alam. Unsur Be ini ada dalam senyawa beril ya. Rumusnya Be3Al2Si6O18 ya. Kemudian yang kedua magnesium dalam dolomit itu rumusnya MgCO3CaCO3 dan yang lainnya itu magnesit MgCO3 juga ada dalam bentuk asbes. Yang ketiga, kalsium dalam bentuk batu kapur. Ada juga dalam bentuk marmer ya, ini rumusnya CaCO3. Kemudian ada juga dalam bentuk gips ya, ini gips itu biasanya digunakan juga untuk bangunan ya, untuk di rumah ya, plafon. Kemudian bisa juga untuk yang patah tulang ya. Ini rumusnya CaSO4.2H2O. Kemudian ada juga dalam bentuk fosforit ya, yaitu rumusnya Ca3PO4 2 kali. Yang kelima, Sr atau strontium ini ada dalam bentuk senyawa strontianit. Rumusnya SrCO3 dan celestin SrSO4. Yang keenam, barium dalam senyawa barit. Rumusnya BaSO4 dan witerit rumusnya BaCO3 ya. Nah, ini kelebihan dari logam alkali tanah, yaitu logam ini atau senyawanya ya, maksudnya senyawanya ada yang dalam bentuk air sadah ya. Apa itu air sadah? Air sadah itu adalah air yang mengandung ion Ca2+ atau ion Mg2+ ya. Nah, ada dua macam air sadah, yaitu air sadah sementara dan air sadah tetap ya. Jadi air sadah ini ada di lingkungan gunung yang mengandung kapur ya. Jadi kalau kita tinggal di sekitar gunung kapur itu biasanya airnya air sadah ya. Nah, kesadahan sementara ini mengandung ion HCO3-. Nah, ini dapat dihilangkan yaitu dengan cara pemanasan ya. Jadi kalau dipanaskan air sadah sementara, jika dipanaskan dia akan mengendap di wajan atau di panci ya, sehingga airnya itu sudah air yang tidak sadah lagi ya, sudah air yang baik untuk kita konsumsi. Kemudian air kesadahan tetap ya. Nah, ini mengandung ion Cl- atau SO4-2. Nah, ini bisa hilang, air sadah ini bisa hilang jika ditambahkan senyawa natrium karbonat ya. Jadi kalau dipanaskan saja ini tidak bisa hilang, harus ditambahkan dengan senyawa natrium karbonat. Nah, ini air sadah ini cukup merugikan, yaitu kalau kita memakai air sadah dengan memakai sabun, maka sabun akan boros. Tapi dengan deterjen tidak bereaksi, sehingga tidak akan menjadi boros. Kenapa ini boros? Karena bereaksi ya. Air sadah ini bereaksi dengan sabun ya. Dilanjutkan dengan stalaktit dan stalagmit ya. Apa itu stalaktit dan stalagmit ya?
yaitu batuan yang ada di gua, biasanya di gua ya, yang adanya posisinya ada di atas gua, ada juga posisinya di bawah gua ya. Jadi syaratnya stalaktit dan stalagmit itu harus terjadi di gua yang berair dan harus mengandung batu kapur ya, harus mengandung CaCO3. Jadi kalau guanya kering itu tidak akan terbentuk stalaktit dan stalagmit. Jadi batu kapur itu akan bereaksi dengan air yang ada di gua membentuk kalsium bikarbonat. Nah, kalsium bikarbonat inilah yang akan menetes ya. Jika suhu di gua itu cukup panas, maka H2O dan CO2-nya cukup cepat menguap sehingga terbentuk stalaktit lebih cepat ya. Tapi kalau suhu di gua itu relatif lebih dingin, maka dia akan menetes ke bawah sehingga terbentuknya nanti stalagmit ya. Ini di gua-gua contohnya, kalau kamu pergi ke gua Jati Jajar itu di sana ada ya stalaktit dan stalagmit. Di Pangandaran juga ada ya. Jadi nanti ini kalsium bikarbonat yang terbentuk ketika terbentuk stalagmit terurai menjadi CaCO3, ini yang terbentuk dan membentuk stalaktit dan stalagmit, kemudian menghasilkan juga air dan menghasilkan gas CO2 ya. Lanjut, sekarang pembuatan logam alkali tanah sama ya dengan pembuatan logam alkali, yaitu yang pertama elektrolisis lelehan garamnya. Contohnya kita ambil garam MgCl2 ya. Nah, ini akan terurai menjadi Mg2+ tambah Cl-. Di katoda ya, katoda akan menarik ion positif ya, maka terbentuklah logam Mg. Ya, inilah untuk menghasilkan logam Mg, sehingga pembuatan logam alkali tanah cukup menggunakan elektrolisis lelehan garamnya. Selain itu juga ada hasil sampingannya, yaitu di anoda akan menghasilkan gas klor ya. Gas klor ini biasanya digunakan untuk pemutih baju misalnya ya, hanya ini punya kelebihan yang lainnya, dia bersifat racun. Jadi hati-hati jangan sampai terhirup gas klor ini. Yang kedua, pembuatan logam alkali tanah yaitu bisa dengan mereduksi senyawa MgO dengan karbon ya, direaksikan dengan karbon pada suhu yang tinggi yaitu 2000 derajat Celcius. Nah, ini adalah MgO ya, bereaksi dengan karbon ya, kemudian akan menghasilkan logam Mg dan akan menghasilkan gas CO ya. Ini juga sama, gas CO juga ini jangan dihirup karena ini juga sama ya, jumlah yang dosis besar ini akan menjadikan tubuh kita pusing, bahkan bisa menjadi meninggal ya. Ya, mungkin sampai sini penjelasan mengenai unsur-unsur golongan utama ya, khususnya golongan alkali dan alkali tanah. Terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.